Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Felicia Julisa dengan NPM 2442065. Saya dari kelas 1 BUMP. Dengan video ini, saya akan menjelaskan rangkuman dari saya tentang video yang dibawa oleh Biku Utamo dan Bapak Cornelis. Berikut saya akan menjelaskan rangkuman saya terhadap video tentang karma dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari oleh Biku Utamo Mahathera. Karma artinya adalah niat. Ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itulah karma. Walaupun kita tidak melakukan perbuatan jahat, tetapi kita pernah memikir untuk berbuat jahat, pikiran jahat itu sudah merupakan karma, sehingga nanti akan berbuah karma yang buruk. Niat baik dan niat buruk bisa dilakukan dengan badan, ucapan, dan pikiran. Karena ada perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka nanti akan ada buah baik, buah kebahagiaan, dan buah buruk. Ini merupakan prinsip dasar karma. Karma kita sendiri-sendiri bisa bertemu di satu sisi. Pertemuan yang paling awal karma kita dengan orang lain adalah dengan orang tua. Karma yang pertama yang dalam bahasa kita disebut karma yang melahirkan. Kita terlahir dari orang tua yang tertentu adalah bawaan kita, bisa karena cinta atau karena benci. Karma yang melahirkan ini diikuti dengan karma yang mendukung. Selain ada karma yang melahirkan, karma yang mendukung, juga ada karma yang mengurangi. Yang menguranginya adalah apa yang perilakunya saat ini. Mengurangi karma yang sedang berjalan. Yang tadi disebut karma baik, contohnya orang tua yang kaya raya, pandai, dia lahir di situ, itu karma melahirkan. Kedua, dia lahir dalam bentuk fisik yang bagus, itu karma yang mendukung. Tetapi perilakunya jelek, walaupun mengerti dhamma, itu karma yang mengurangi. Tetapi jika karena perilakunya baik, akhirnya orang ini bisa mengubah karmanya. Perbuatan yang berniat kita ini, apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu dengan mengembang kebajikan. Mengembang kebajikan dengan badan, ucapan, pikiran kita. Kalau kita melakukan itu, yang dulunya kita menderita menjadi kurang menderita, dan yang dulunya bahagia menjadi lebih bahagia. Kita bisa mengubah karma kita. Karena itu, karma dan pengaruhnya dalam kehidupan artinya perbuatan kita yang kita lakukan dengan badan, ucapan, dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Makanya kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran. Kejahatan dengan badan dan ucapan itu gampang dihindari, tetapi kejahatan dengan pikiran itu yang paling sulit dihindari. Walaupun perilaku kita tidak berbuat jahat, seperti mencuri, tetapi pikiran kita sudah mencuri, dan itu berperilaku yang diniati itu merupakan karma buruk lewat pikiran. Semua yang kita lakukan, ucapan, dasarnya dari pikiran. Belum melakukan dan ucapan apa-apa, tetapi sudah memikir, ini yang kita harus lakukan secara perbaikan lewat pikiran kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus mengembangkan pikiran positif setiap saat. Cara mengembangkan pikiran positif setiap saat adalah kita dapat mengisi pikiran kita setiap saat dengan kata-kata yang baik, seperti semoga semua makhluk berbahagia. Hidup di dunia ini kita akan mencari bahagia, tetapi bahagia bukan dicari di luar diri kita. Kebahagiaan ada di dalam diri kita. Kebahagiaan ada di cara kita mengubah cara berpikir. Karma dan pengaruhnya dalam kehidupan itu besar sekali. Karma adalah niat, bisa berkarma baik dan berkarma buruk. Dan kita berkumpul dengan orang banyak, ternyata ada karma yang 4 macam. Karma yang melahirkan, karma yang mendukung, ada yang mengurangi, yaitu perilaku kita sendiri. Perilaku baik akan memperbaiki karma yang sudah baik. Perilaku jelek akan memperburuk karma yang sudah baik. Kemudian ada karma yang memotong, yaitu dulunya berbahagia. Karena perilakunya banyak jelek, jadi menderita. Kalau dulunya menderita, banyaknya perilaku baik, hidupnya lebih bahagia. Kalau sudah demikian, kita kemudian mengembangkan cara berpikir yang positif, karena itu adalah bagian dari karma kita. Pikiran positif menimbulkan ucapan yang positif, juga perbuatan yang positif.
Dengan demikian, karma yang sangat besar pengaruhnya untuk jalan hidup kita. Karena itu, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan pada kita sehingga kebahagiaan akhirnya menjadi milik kita. Berikut saya menjelaskan rangkuman dari video tentang karma dan kelahiran kembali oleh Bapak Cornelis. Dhamma adalah kebenaran. Ada Buddha atau tidak ada Buddha, hukum Dhamma akan tetap berlaku. Kegelapan batin membuat kita tidak bisa melihat, mengerti, dan memahami kebenaran. Buddha membabarkan Dhamma bukan untuk mencari pengikut, tetapi ada banyak makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu kotoran di mata pengetahuan dan kebijaksanaan mereka. Janganlah mudah mempercayai sesuatu hanya karena atas dasar kabar angin, karena anggapan belaka, karena penampilan belaka, karena pemahaman saja, karena wejangan dari orang suci, karena atas dasar tradisi, dan karena tertera dalam kitab suci. Akan tetapi, apabila setelah kita menganalisa kebenaran dan setelah menyelidiki dengan cermat, kita akan menemukan sesuatu yang sejalan dengan kita, membawa kebaikan untuk kepentingan satu dan semua. Maka terimalah dalam hidupmu sesuai dengan ajaran tersebut. Berikut saya akan menjelaskan rangkuman dari video tentang bagaimana mengetahui kelahiran kembali oleh Bapak Cornelis. Salah satu yang dimaksud dengan kebodohan batin atau moha adalah ketidakmampuan mengetahui kelahiran lampau kita. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui kelahiran kembali dari diri kita? Jangan mengetahui, percaya akan kelahiran kembali saja bukan milik semua orang. Sebenarnya ada 4 cara kita bisa mengetahui tentang kelahiran kembali. Apa saja keempat cara tersebut secara garis besar adalah: yang pertama, lewat seorang indigo. Indigo adalah seseorang yang punya kemampuan lebih dalam hal indera keenam. Beberapa orang indigo mampu mengetahui kelahiran lampau dari dirinya maupun kelahiran lampau orang lain. Yang kedua, kelahiran kembali juga dapat ditelusuri oleh seseorang yang mungkin karena kemampuan meditasi dalam kehidupan lampaunya, sehingga saat kelahiran sekarang dia masih mampu mengingat kelahiran lampaunya. Biasanya kemampuan ini masih dimiliki saat masih kecil, dan kemampuan ini sering hilang seiring dengan bertambahnya usia. Yang ketiga, lewat hipnotis regresi. Lewat hipnotis, seseorang dituntun kembali ke masa lalunya secara bertahap sampai saat bayi, saat di kandungan, dan kehidupan sebelumnya. Tidak semua orang mampu dihipnotis, dan tidak semua orang mampu belajar menghipnotis. Yang keempat, lewat meditasi. Tentu cara ini tidak perlu dijelaskan kembali. Salah satu guru besar dalam meditasi Buddhis mengharuskan seseorang untuk mampu melihat kehidupan lampaunya terlebih dahulu lewat meditasi samatha sebelum bisa lanjut ke meditasi vipassana. Mungkin metode tersebut melihat dengan kemampuan mengetahui kelahiran kembali akan lebih mudah bagi meditator tersebut untuk menembus proses anicca, dukkha, dan anatta. Dengan demikian video saya hari ini. Terima kasih. Namo Buddhaya.